Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sujud, selamat datang di podcast Share Understanding Journey Under Religion. Ruang diskusi yang mengajak kita untuk memahami dan memperdalam nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat mendasar namun sering terlupakan teman-teman, yaitu konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian yang langsung bersumber pada Al-Quran. Nah, sekarang sudah ada Bapak Reza. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita mulai perbincangan hari ini di podcast Sujud Share Understanding Journey Under Religion. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya udah mau datang di podcast kali ini. Nah, langsung aja. Keren banget loh, kalian milih tempatnya bagus. Oh iya Pak, ini sudah dikonsepkan. Asli ya Pak, enak. Ini paling estetik Sejuk. Pak soalnya. Iya. Langsung aja ya Bapak, kita mulai Bincang-bincang. perbincangan hari ini karena banyak teman-teman yang lain yang masih banyak mau nanya, penasaran. Apa biar- penasarannya apa? Penasaran tentang apa ya? Konsepnya kali ya. konsepnya, Kayak Konsep apa? konsep yang Tuhan. takwa kepada konsep bertuhan. Jangan tegang, santai aja. Boleh langsung lanjut aja ya, buat Iya. bisa boleh. Pak, aku kepo banget nih. Kan kalau misalkan kenapa nih kalau kita cinta ke Allah, kayak Allah tuh malah ngasih kita banyak cobaan sehingga kita tuh kadang kayak memudar gitu rasa cintanya ke Allah tuh. Nah, kayak gimana sih kayak biar kita tuh kasih cinta ke Allah walau diberi beberapa cobaan ya. Ih bagus ya pertanyaannya, keren. Ya kadang gitu ya. Ya Maksudnya, betul Pak. kalau kita lagi pengen rajin gitu ya, ada godaannya tuh gitu ya, apa namanya, karena kadang kasih sayang itu kan nggak harus selalu berarti dipeluk ya. Tuh. Kasih sayang itu kadang nggak harus selalu berupa pujian, karena justru ternyata cobaan yang paling berat itu tuh bukan musibah katanya. Jadi menurut ulama, menurut beberapa sanad dari para ulama, cobaan terberat itu justru ketika diberikan banyak karunia justru. Karena kalau lagi banyak musibah, lagi banyak cobaan, kita tuh gampang ingat ke Allah gitu. Iya nggak sih? Betul. Lagi apa? Kalau anak SMA, kalau dulu mah bahasanya ini apa? UAN. UAN gue ujian akhir nasional dulu ya, zaman kalian apa sih sekarang? UN. Oh UN. Ujian nasional. Ujian nasional aja. Iya. Kan kalau dulu kan lagi harap-harap cemas gitu ya. Kan tiba-tiba tahajud kan. Deg-degan Ya Allah, pisan itu mah. pengen Ngapalin, pengen ngapalin. lulus gitu kan. Ada maunya. Ada maunya. Ada maunya. Tapi hari pas lagi banyak uang, lagi sehat, lagi banyak rezeki, lupa gitu. Justru sebetulnya cobaan yang paling berat itu saat diberikan keberlimpahan dibanding cobaan ya. Kalau lagi dikasih cobaan mah Nisa tiba-tiba dikasih Soalnya. cobaan gitu ya, nggak punya uang, kan tiba-tiba sholat duha rajin. Iya. Ya Allah kasih rezeki. Itu sih Pak kebanyakan ya. Iya. Jadi kalau misalkan kalau lagi dikasih rezeki banyak itu kadang Lupa. dilupain gitu. Iya. Ibadah Oh. semuanya. Jadi sebetulnya dikasih cobaan tuh malah ternyata dibentuk kasih sayang, karena dengan dikasih cobaan itu ya tadi kita tuh malah gampang inget, karena kan manusia mah wataknya tuh gitu ya, datangnya pas butuh Betul. ya, hari pas sudah nggak butuh maka lupa. Lupa. Bener nggak sih? Soalnya Bener. aja dilupain kadang kan. Bener banget. Yang lain-lain kadang. Terus kadang kan kita mah mikirnya deh kalau ya tadi ya kasih sayang itu harus selalu berupa pelukan, kasih sayang.
kadang kita lupa bahwa dijewer, dimarahin juga kan itu bentuk kasih sayang ya. Betul. Kalau nggak dijewer, nggak dimarahin, nggak di apa ya, bukan overprotective atau apa sih, nggak dicerewetin lah gitu, itu berarti don't care, nggak peduli berarti kan. Nggak sayang mati ya Pak. Apa aja lah Nisa mau pulang jam berapa juga, masa bodoh gitu kan. Nah makanya kan ditanya terus kan, Nisa di mana, mau pulangnya jam berapa, udah makan atau belum, pokoknya gitu kan. Nah, itu kan justru bentuk kasih sayang, bukan dalam artian aduh kita tuh lagi tadi Marahin. ya, dimarahin gitu atau enggak, justru malah sebaliknya itu teman-teman. Kalau nggak dicariin tuh malah jadi was-was Pak. Gimana Jadi kadang yang biasanya kan dicariin gitu sama orang tua, nah kadang saya emang ada suatu momen teh lagi di luar atau gimana, jamnya emang udah jam malam gitu Pak. Di hari itu tuh nggak dicariin Pak, malah ke sayanya teh malah kayak yang Jadi takut. iya Udah kayak nggak sayang. udah nggak peduli gitu orang tua teh. nah itu itulah kurang lebih ya. Iya Pak. Bapak, kalau aku mah kayak kepo sama orang-orang yang hidupnya tuh nggak berlandaskan sama Iman gitu ya. gitu. Ya hidupnya tuh ya udah gitu, nggak pernah yang nggak berlandaskan, yang hidupnya tuh bertuhan tuh enggak jauh. Itu gimana Tapi sih, hidupnya Pak? enak gitu Iya, ya. tapi hidupnya tuh enak aja, lurus aja, kayak gak pernah ada Masalah gitu. walaupun nggak tahu ya Pak gimana di orangnya. Ya kalau di Islam tuh itu dikenalnya tuh istidraj kali ya. Jadi dia banyak diberikan rezeki, diberikan kemudahan, semua urusannya tuh gampang. Nah cuman tadi kan kalau kita mah melihat bahwa tolak ukur itu kan bukan hanya kesuksesan materi dunia aja gitu, happy. Tapi kan sekarang kalau patokan kesuksesan kita banyak uang, ya koruptor juga banyak uang dong. Ya. Tapi kan apakah uang itu menjamin kebahagiaan dia? Belum tentu. Walaupun dia bisa beli Ferrari, dia Basement. bisa beli Pajero, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Apakah kita yakin hatinya tenang? Enggak, Belum enggak tentu. juga. Pasti ada was-was karena apa ya, tadi takut ketahuan. Kalau ketahuan kan nanti keluarganya jadi malu ya gitu, "Wih, ayah saya koruptor," gitu kan malunya udah. Iya, iya. Kalau tetangga sampai tahu kan harus pindah rumah kali ya, ada malu ya. Digibahin. Heeh. Belum kan ya tadi keluarga besar ya rusak semua nama, itu kan pasti jadi kecemasan gitu. Ya jangankan gitulah, saya juga dulu cerita dulu aku kecil kan, orang tua saya tuh, mama saya tuh suka nyimpen uang di jaket gitu ya, di Ya. jaket di lemari gitu. Saya tuh tahu oh ini ada duit gitu. Saya juga seperti itu sih dulu. Mengalami Pak. Relate Pak, relate. Saya tuh suka ngambil dulu 1.000, 2.000 lah gitu ya buat jajan gitu, nggak bilang-bilang. Ya memang kita bisa beli apa yang kita pengen, tapi kan hati mah deg-degan. Aduh kalau si mama tahu, waduh kena Marahin. marahnya gimana nih gitu kan. Penyere. Lagi hilang wah, uang di sini hilang. Iya. Mama saya sih tahu ya uangnya hilang 1.000, 2.000 ya zaman dulu ya waktu saya kecil itu. Tapi ya pada akhirnya karena mungkin terus-terusan ngelihat saya kayak begitu, yang awalnya pura-pura nggak tahu kan, Jadi tahu. ya nggak tadinya mah pura-pura nggak peduli lah gitu, pura-pura ya udahlah gitu ya. Sudah sering. Tapi lama-lama mah kan, oh nih anak kalau dibiarkan kan nantinya jadi kebiasaan jelek ya, mencuri kan. Betul. Nah, diomelin, dimarahin pada akhirnya kan. Apakah dimarahin itu bentuk orang tua saya benci ke saya? Tidak. Enggak. Kasih sayang. Saya dimarahin, saya dicepret atau saya di apa gitu ya. Itu juga karena saya. Kalau dibiarkan, Kan oh jadi jadi kebiasaan. maling nantinya, udah gedenya malah jadi Benar. pencuri gitu ya. Sama pertanyaan Nisa juga tadi gitu. Jadi kita dicepret, kita dimarahin, kita diomelin, malah itu karena sayang gitu. Kalau enggak, aduh gitu ya. Tadi nanya apa di Jolka ngambil uang si mama? Oh ya lupa ya. Happy. Ya jadi kayak Oh iya ya. Istirahat. Kenapa orang tuh ya, istidroj ya? Iya. Iya kayak tadi gitu. Jadi nggak mungkin tenang.
Saya juga ngerasain kok waktu ngambil uang itu. Karena nggak tenang jadi. Karena nggak Aduh gimana? takut, ada deg-degan gitu, takut ketahuan, takut apa. Padahal saya bisa beli permen yang saya pengen gitu ya. Iya. Iya. Tapi kan ketenangan hati mah nggak bisa dibeli sama uang tadi. Betul. Gitu. Langsung ya Bapak ini teh kan mau bertanya di era kayak di era sekarang gitu Bapak, kan banyak banget nih orang tuh yang kayak itu ngejar karir, terus ngejar kayak materi. Nah, bagaimana tuh tetap menjadikan tuh nilai-nilai ketuhanan sebagai arah hidup? Walaupun lagi ngejar karir gitu Iya, ya. betul. Kan banyak banget sekarang. Iya. Ya mungkin jawaban saya template ya. Sama kayak yang sebelumnya mungkin. Bahwa inget kita mengejar karir, kita kan lagi menempuh pendidikan juga mengejar karir sih sebetulnya. Betul. Iya, betul. Kan nanti lulus kuliah S1 atau lanjut S2 atau lanjut S3 itu kan ngejar karir sebetulnya. Ngejar ijazah, harapannya ijazah itu dipakai bisa digunakan untuk mencari penghasilan yang lebih baik lah gitu ya, atau mungkin apalah ilmunya, bekalnya untuk kehidupan. Nah, satu yang kita lupa bahwa sebetulnya Islam itu memandang segala bentuk kehidupan dia itu ibadah sebetulnya gitu. Jadi ya ini kan setiap sholat kita baca ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, ibadahku, matiku ya buat Allah aja semuanya. Jadi kita duduk di sini ibadah bukan ibadah. Ibadah. Nanti hujan nih, ada mendung nih. Ya. Hujan itu kita ngelihatnya tuh ibadah atau ya karunia atau musibah? Karunia. Sebetulnya mah Bisa hujan itu dua-duanya. karunia. Karena di dalam hujan Banjir. itu mengandung unsur NPK. NPK itu apa? Nitrogen, fosfor, kalium, sehingga bisa menumbuhkan Tumbuhan. daun-daun hijau kayak gini tuh. Dia tumbuh kan. Kita ngelihat suasana kita yang asri gini ya. Kan ini tidak ujug-ujug ada ya, kan ada sabab-sababnya. Nah, jadi bagi tanaman yang kita nikmati hari ini tuh hujan tuh ditunggu berkah bagi tanaman-tanaman ini gitu. Jadi warna kuning, warna merah, jadi warna hijau, jadi pepohonan, jadi akar gitu ya. Ini kan menyimpan air ya, akar-akar ini tuh kan menutrisikan ke dedaunan di atas. Jadi hujan teh berkah sebetulnya gitu. Apa nanya apa ya gitu ke hujan? Jadi kayak Oh ya tadi ya ini apa Hujan. berkarir gitu ya. Ya pokoknya kita duduk di sini ibadah gitu. Jadi semua yang kita lakukan lah ya. Kita sekolah, kuliah, bekerja, nyari uang. Bahkan kita makan minum juga ibadah gitu ya. Kita mandi umpamanya bersih-bersih badan, ibadah bukan ibadah. Semuanya ibadah, nggak ada yang bukan ibadah bagi Islam itu ya. Apalagi kalau kita niatkan bahwa ya tadi kita niatkan kita kumpul di sini, kita nyari ilmu, udah jadi ibadah. Capeknya kita, bensin yang kita keluarkan diganti nanti, demi Allah diganti, beneran deh. Kita keluar bensin ke sini 30.000, nanti ada balasannya, nanti ada. Asal kita niatin bahwa kita ke sini tuh bismillah lah, saya mau belajar gitu. Cari ilmu ya, Dari Pak. ilmu. Ya, niatnya Kan, dulu. kan dari tadi kan alhamdulillah ya banyak yang bisa kita pelajari ya. Betul. Iya, Bang. betul. Banyak. Kalian apa sih yang bisa dipelajari menurut Happy lah, dari Happy gitu. Dari Belajar saya, apa Pak, nih acara kita di sini? dari yang tadi Bapak obrolin juga ya Pak, Iya. dari kita nyari tempat nih ya Pak, itu juga kan udah jadi sebuah pembelajaran bagi kita, karena belum tentu kalau di kelas nih kita dapat suasana yang enak. Kalau di sini kan asri, sejuk gitu ya Pak, dapat Vibes. feel-nya juga enak gitu Happy. buat ngobrolnya tuh, jadi kayak Suasana hatinya juga tenang. ya karena jadi ke bawah ya ke Iya, betul. Kitanya, deh, gitu. vibes. Jadi kita punya studionya tuh luar biasa ya, Wah, dekorasinya ya. alhamdulillah ini Allah, studio Bang. mahal, Estetik Pak. banget. Studio mahal ya. Mahal banget. Kayaknya kalau di lab kampus tuh kayaknya udah aja meja gitu, meja, tembok, Iya. apalagi Template. laptop paling ya. Basic. Basic ya. Iya. Desain. Kalau Iki apa Ki mungkin yang Iki belajar di sini, belajar apa Ki? mungkin dari pertama mungkin tadi dari lokasi, terus yang kedua mungkin dari apa ya, pengambilannya, karena kan Pengambilan keputusan gitu. iya betul, Ah, karena nggak mungkin sepihak, tapi harus benar-benar direncanakan gitu ya. direncanakan. Mungkin dari
Bisa mungkin. Oh. Kalau dari aku sih dan kita tuh belajar empati kayak misalnya tadi aku kan kesini naik kereta nih, terus Oh, aku iya. tadi dijemput sama Antar, Oh. itu sih aku belajar empati. Iya kan pada akhirnya kalau kita belajar di luar ruang kayak begini kan kita bisa belajar sesuatu yang sebetulnya nggak kita belajar di ruang kelas ya. Iya. Belajar empati itu bukan karena diancem atau kalau kamu nggak ngerjain ini nilai kamu berkurang kan enggak ya. Enggak. Tapi kan memang kesadaran. Kesadaran Duh ini diri sendiri. happy baru turun di stasiun kasihan nih gitu kan. Nah, udah saya jemput gitu dijemput. Kemudian Aldi kesini. Tadi. Macet Pak, telat. Di sana terjadi proses koordinasi. Ini saya sebelah sini, titiknya di sini. Kamu masuknya bisa lewat sini atau gimana? Pada akhirnya tanpa disuruh belajar koordinasi. Jadi ada pengamen umpamanya. Kita juga bisa lihat pengamen itu kan. Alhamdulillah ya kita mah diberikan rezeki kita ya bisa lanjut sekolah gitu kan. Kalau kita melihat pengamen kan yang mereka harus ya tadi ya mengamen untuk cari makan, cari uang. Kita mah kan masih dikasih bensin, dikasih rezeki kecukupan. Sampai kita bisa duduk ke sini tuh kan berapa banyak uang yang dikeluarkan tuh kan. Pertama bayar SPP, udah gitu bayar apa bensin, kuota kali ya, belum makan sarapan dari pagi mungkin gitu ya. Atau tadi jajan apa ya, jajan kopi, atau apalah gitu ya. Ya kan empati kita tuh terbentuk tanpa kan kalau di kelas tuh kan jadi mahasiswa yang benar itu harus berempati nah, kan Ya. susah Disuruh ya gitu mah. teori lah itu gitu ya. Kalau di sini mah kan kita lihat langsung ya, kalian lihat pedagang asongan jualan kopi cuanki lagi cari rezeki gitu kan nih. Ya, lebih keinginan Aware. dari diri sendiri ya Pak. Hati mengamati lingkungan. Iya Yang dengan sedang mengamati kita- itu kan kita lihat kadang kan anak-anak SMA tadi kan lagi main gitu ya. Ya. Kita lihat oh sekarang begini nih ininya gitu kan zaman pergaulannya. Kemudian kita juga mencari tempat sampai menemukan tempat yang indah ini tuh kan ada proses ya gitu ya dari sini pindah ke titik ini pindah lagi ke titik ini. Nah jadi pengambilan keputusan itu kita belajar bahwa sebelum menghasilkan pengambilan keputusan itu ada variabel yang menjadi kalkulasi faktor yang diperhitungkan. Oh kalau di sana tadi ada noise, ah udah nggak bener ah. Ya, sana bau. Iya, bibir. bau tadi di sana. oh ada ini ya, bu dipotok kan, kayak kucing. Terus tempat kedua kita lihat tuh kayaknya angle-nya atau apa gitu ya kurang Ya. gitu kan. Itu kan pendewasaan nanti salah satunya itu dari situ kita belajar pengambilan keputusan yang maksimal, yang strategis. Nah itulah bagian dari kecerdasan pada akhirnya teman-teman. Kecerdasan itu adalah apa? Kita bisa belajar mengambil keputusan yang bijaksana, yang baik gitu loh. Termasuk juga kan kenapa kita kumpulnya jam 10. Itu kan kita melakukan prediktif. Kita memprediksi kira-kira kalau kesorean takut hujan atau apa. Jadi mending kita majuin deh waktunya. Lebih siang. Nah, itulah. Apalagi? Kalau saya Pak, mungkin yang saya lihat dengan perkembangan zaman sekarang gitu kan di lingkungan remaja zaman sekarang gitu kayak banyak orang-orang itu yang terhasut atau terbawa temannya, entah hal baik entah buruknya. Lebih baik terbawa hal baiknya gitu kan Pak. Tapi di sini yang saya bedakan tuh bagaimana cara membedakan antara iman yang bersifat ritual dan iman yang membentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang bersifat ritual tuh yang seperti dia melakukan formalitas nih Pak. Contoh ibadah tuh dia bukan diniatin dari hati dan niatnya tuh bukan ke Tuhan Pak, karena melihat ya udah dia sebagai Islam aja. Nah itu gimana Pak? Oke. Sebetulnya dalam beragama itu Pak, dia sholat tuh cuma formalitas aja. Ya nggak apa-apa, bagus. Daripada enggak ya. Betul. Iya, Daripada betul. nggak sama sekali apa? Daripada enggak biarin aja. Ada orang gini, bisa orang tahajud
karena dia lagi dapat masalah. Itu kan sama ya, Betul. ibaratnya lu datang tuh ada maunya doang gitu kan ya. Tapi apakah Allah benci? Tidak. Enggak apa-apa, bagus gitu. Malah Allah tuh suka gitu. Walaupun kita datang ke Allah itu ya ada maksud dan tujuan gitu ya, bukan menghambakan diri kita secara penuh gitu. Ya tadi entah karena kita lagi pengen ada sesuatu yang kita pengen, ada masalah yang memang kita udah pusing, aduh ya Allah tolongin dong ini, aduh masalah saya berat banget, minta petunjuknya harus gimana nih saya teh. Ya nggak apa-apa, tahajud lah gitu kan, sholat malam lah gitu. Nanti lama kelamaan yang awalnya niat sholat malam itu karena ada maunya, ada kepengennya, nanti bisa berubah itu karena apa? Keterbiasaan. Bukan hanya kebiasaan, tapi enak gini, Nyaman dia dengan nyaman, hal yang dia dapat lakukan. ketenangan. Atau di Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya gening asa ya masalahnya mungkin masih ada ya, belum terselesaikan, tapi kan Jadi diberikan hati sakinah itu kan Jauh lebih enak tenang. gitu ya. Nah malah justru ya tadi gitu, udah sholat lagi lah, ya udah nanti itu malah jadi ikhlas, nggak peduli, ya biarinlah masalah ada nggak ada, yang penting mah saya mah ya dekat sama Allah gitu, bisa sholat juga udah enak lah gitu. Dia merasakan jauh lebih tenang lah Pak. Iya minimal dengan itu aja kan bisa jadi itu ya. Betul. Jadi nggak ada dikotomi antara saya dekat ke Tuhan karena ada maunya, itu baik buruk, baik di mata Allah baik gitu ya, nggak ada yang buruk gitu. Apa namanya ya tadilah gitu. Sok apa lagi? Bapak kalau misal biar kita teh nyadarin Pak, di zaman modernisasi sekarang kan biar menyadarkan, menumbuhkan rasa itu teh, biar kita tuh berlandaskan Tuhan tuh gimana sih Pak? Biar menumbuhin si rasa itu teh gitu. Ya kadang kedekatan kita sama Allah itu tergantung cahaya nur dan makrifat sih kadang ya. Jadi kita dekat itu tentu ada, tapi saya nggak boleh kejauhan sih, nggak boleh kejauhan dalam artian mencoba membahasakan dengan bahasa kaumnya, bahasa kalian maksudnya gitu. Oh, Iya. iya. Belum Ya, waktunya mungkin Nah, Pak. saya bisa saja bicara tentang syariat, hakikat, tarekat, atau bahkan ke tingkat makrifat. Tapi kan saya coba sederhanakan bahasa ini sebagai anak ikom. Nah, anak ikom itu kita harus bisa tuh bahasa yang rumit. Coba deh kita sederhanakan agar audiens kita semuanya paham gitu. Nah, ini pelajaran ini. Iya. Di anak ikom itu harus bisa seperti itu. Nah, jadi tadi di zaman modern gimana sih biar hati kita tuh selalu terpaut kali gitu ya. Iya. Ya sebetulnya mah bener kata Anissa tadi sih, manusia mah kadang ingetnya ayam budukna gitu. Ya tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau manusia lupa sama Allah, bagus, atau jelek Pak, bagus. Kenapa? Ya karena nanti dia akan sadar bahwa oh saya teh selama ini kebanyakan lupanya. Melupakan Tuhan. Nanti teh tumbuh rasa malu, Sadar sendiri. sadar. Iya. Ya kan? Kalau nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat atau kita nggak pernah jatuh, nah itu kan yang malah bikin orang tuh tadi lupa gitu loh. Kalau kita pernah jatuh, kita pernah luka, setidaknya kan akan tumbuh sifat hati-hati. Kita tahu pernah jatuh, oh berarti saya jalan harus lebih hati-hati nih, karena di sini licin umpamanya gitu kan. Termasuk lupa tadi, kita nggak pernah ingat Allah, terlepas lah dari zaman modern atau apapun ya gitu. Oke teman-teman, karena Hujan mungkin alhamdulillah hujan sesuai ya, yang guys. diperkirakan hujan, kita pause Iya. dulu ya. Pause aja dulu. Paus.